Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan proyek akhir kami mengenai algoritma dan struktur data. Di sini, anggota kami berisikan 4 orang, termasuk saya sendiri. Yang pertama, sebagai moderator, saya dinali dengan NIM J04221076 dan dilanjutkan dengan teman saya, Putri Fanya, dengan NIM J04042297. Dan selanjutnya Kak Fauzan dengan NIM J0404221157. Kemudian yang terakhir, Barliana Akbar dengan NIM J0404221102. Saat ini, dunia kita semakin terhubung dan kompleks dengan tantangan yang semakin beragam. Dalam konteks ini, kami mengembangkan sebuah program yang dirancang untuk memberikan solusi yang efisien dan handal. Program ini memiliki fokus utama pada penerapan algoritma dan struktur data yang cerdas, yang dapat mengoptimalkan pemecahan masalah yang kompleks. Dalam bagian ini, saya akan menguraikan secara mendetail program yang kami ciptakan. Saya akan menjelaskan tujuan utama program, misi yang ingin kami capai, serta bagaimana program ini dapat memberikan solusi yang inovatif dan efektif bagi penggunanya. Setelah deskripsi singkat mengenai program yang akan saya jabarkan nanti, kemudian akan dilanjutkan dengan penjelasan dari teman saya Putri Fanya mengenai fitur-fitur utama yang terdapat dalam program. Kami telah berupaya untuk menyediakan berbagai fitur yang bermanfaat dan membantu pengguna dalam pemecahan masalah yang spesifik. Fitur-fitur ini dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan diimplementasikan menggunakan algoritma dan struktur data yang tepat. Kemudian setelah adanya Putri Fanya akan dilanjutkan oleh Kak Fauzan yang memperkenalkan fungsi-fungsi yang ada dalam program kami. Fungsi-fungsi ini bertujuan untuk melakukan tugas-tugas khusus yang terkait dengan pemecahan masalah dihadapi. Dia akan menjelaskan secara rinci bagaimana fungsi-fungsi ini diimplementasikan menggunakan algoritma dan struktur data yang relevan. Selain itu, dia juga akan memperlihatkan contoh penggunaan fungsi-fungsi tersebut dalam situasi nyata. Kemudian yang terakhir, anggota kelompok kami, Barliana Akbar, akan melakukan demonstrasi atau menjelaskan tentang program yang akan dijalankan. Dia akan menunjukkan bagaimana program ini berinteraksi dengan pengguna, memberikan input dan menerima output yang relevan. Barliana akan menjelaskan langkah-langkah yang perlu diikuti untuk menjalankan program dengan sukses. Selain itu, dia juga akan membagikan pengalaman dan tantangan yang kami hadapi dalam mengembangkan program ini. Yang pertama ada deskripsi dari program. Pengelolaan antrian puskesmas adalah sebuah tantangan yang kompleks. Setiap harinya, puskesmas melayani puluhan, bahkan ratusan pasien dengan berbagai jenis keluhan kesehatan. Para pasien harus menghabiskan waktu yang berharga hanya untuk mengantri dan mendapatkan nomor antrian. Hal ini seringkali menyebabkan kebingungan, ketidaknyamanan, dan bahkan meningkatkan risiko penyebaran penyakit di lingkungan yang sudah rentan. Selain itu, petugas puskesmas juga menghadapi tekanan yang besar dalam mengatur dan memonitor antrian. Mereka harus secara manual mencatat nama pengambil antrian dan mengorganisir jadwal pelayanan dengan efisien. Sayangnya, proses manual ini rentan terhadap kesalahan, kehilangan data, dan kesalahan komunikasi antara petugas dan pasien. Untuk mengatasi tantangan tersebut, kami mengembangkan sebuah inovatif berupa aplikasi antrian puskesmas. Aplikasi ini dirancang untuk mengoptimalkan manajemen antrian, mempercepat proses pengambilan antrian, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pasien dan petugas. Kemudian selanjutnya ada mengenai fitur-fitur program yang akan dijelaskan oleh teman saya Putri Fanya. Waktu dan tempat dipersilakan. Berikut adalah uraian fitur-fitur yang ada dalam aplikasi antrian puskesmas. Yang pertama itu mengambil antrian. Fitur ini memungkinkan pengunjung puskesmas
untuk dengan mudah mengambil nomor antrian melalui aplikasi. Mereka dapat memilih waktu yang tersedia, memasukkan nama mereka, dan mendapatkan nomor antrian secara efisien. Dengan fitur ini, pengunjung dapat menghemat waktu yang seharusnya dihabiskan untuk mengantri secara fisik di lokasi puskesmas. Yang kedua, itu ada selesai mengantri. Setelah selesai mendapatkan pelayanan di puskesmas, pengunjung dapat menggunakan fitur ini untuk menandai bahwa mereka telah selesai mengantri. Dengan mengklik opsi selesai, pengunjung memberikan informasi kepada petugas bahwa mereka sudah diperiksa dan tidak perlu lagi menunggu. Yang ketiga itu melihat daftar antrian. Fitur ini memungkinkan pengunjung untuk melihat daftar antrian yang sedang berlangsung. Mereka dapat melihat nomor antrian yang sedang dipanggil, sehingga mereka dapat memperkirakan kapan giliran mereka akan tiba. Fitur ini memberikan transparansi dan memungkinkan pengunjung untuk merencanakan waktu mereka secara efisien. Terus yang keempat, melihat data pasien yang sudah berobat. Fitur ini diperuntukkan bagi petugas puskesmas. Mereka dapat mengakses data pasien yang telah selesai berobat melalui aplikasi. Dengan fitur ini, petugas dapat melihat riwayat pelayanan pasien sebelumnya, pengobatan yang diberikan, serta catatan-catatan penting. Hal ini membantu petugas dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan memantau perkembangan kesehatan pasien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad. Fungsi atau prinsip. Yang pertama, fungsi import. Fungsi import digunakan dalam bahasa pemrograman Python untuk mengimpor modul atau pusaka eksternal ke dalam program. Dengan menggunakan pernyataan import, Anda dapat mengakses berbagai fungsi, kelas, dan variabel yang telah didefinisikan dalam modul tersebut. Dengan cara ini, Anda dapat memanfaatkan kode yang sudah ada dan menerapkannya dalam program Anda. Yang kedua, fungsi kelas. Kelas digunakan dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP untuk mendefinisikan sebuah blueprint atau cetak biru untuk menciptakan objek-objek yang memiliki atribut dan perilaku yang sama. Kelas berfungsi sebagai kerangka kerja yang digunakan untuk membuat objek-objek yang sesuai dengan definisinya. Yang ketiga, fungsi def digunakan untuk mendefinisikan suatu fungsi dalam sistem. Fungsi adalah blok kode yang dapat dipanggil dan digunakan kembali dalam program. Dengan mendefinisikan fungsi menggunakan pernyataan def, Anda memberikan nama pada blok kode tersebut dan menyediakan argumen yang dapat diterima serta aksi yang akan dilakukan oleh fungsi tersebut. Lalu yang keempat, fungsi if, elif, dan else. Pernyataan if, elif, dan else digunakan dalam Python untuk mengontrol aliran eksekusi program berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Pernyataan if digunakan untuk mengevaluasi suatu kondisi dan menjalankan blok kode jika kondisi tersebut benar. Pernyataan else dan else digunakan untuk memberikan alternatif kondisi dan tindak yang berbeda, tergantung pada evaluasi dan kondisi-kondisi sebelumnya. Lalu yang kelima, fungsi try dan except. Pernyataan try dan except digunakan untuk menangani pengecualian atau exception dalam Python. Ketika ada blok kode yang berpotensi menghasilkan kesalahan, Anda dapat menempatkannya di dalam blok try. Jika kesalahan terjadi, Anda dapat menangkap dan menganiayanya menggunakan blok except, sehingga program dapat melanjutkan eksekusi tanpa menghentikan program secara keseluruhan. Lalu yang keenam, fungsi for. Pernyataan for digunakan untuk melakukan iterasi atau pengulangan terhadap sebuah urutan atau koleksi elemen di Python, seperti daftar, list, atau string. Dengan menggunakan pernyataan for, Anda dapat melakukan aksi yang sama
berulang kali pada setiap elemen dalam urutan tersebut. Lalu yang ketujuh, fungsi return. Pernyataan return digunakan dalam sebuah fungsi untuk mengembalikan nilai dari fungsi tersebut. Ketika fungsi mencapai pernyataan return, eksekusi fungsi akan berhenti dan nilai yang ditentukan akan dikembalikan ke panggilan fungsi. Lalu selanjutnya akan dilanjut oleh Barliana. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang dari tracing dari kode. Ya. Yang pertama itu ada import, datetime, dan SES. Datetime di sini codingan akan mengambil data, waktu dari perangkat, dan SES akan menjalankan program Python. Selanjutnya di sini ada struktur dasar program queue atau struktur data queue, di mana ada function init sebagai konstruktor dari kelas itu sendiri. Variable n di sini didefinisikan 10 untuk membatasi antrian, atau juga bisa diganti menjadi 100 atau yang lainnya. Selanjutnya, variable current size sebagai penanda awal untuk menandakan list queue kosong. Lalu, variable self data untuk mendefinisikan bahwa itu adalah list. Function is full dengan parameter self di sini akan menentukan jika antrian sudah penuh, yaitu variable self current size akan sama dengan self size jika self size sama dengan 10. Function is empty dengan parameter self di sini akan menentukan jika antrian masih kosong, yaitu variable self current size sama dengan 0. Lalu selanjutnya ada function queue_long dengan parameter self di sini akan mengambilkan variable self current size. Selanjutnya yaitu ada function enqueue dengan parameter self dan n yang akan membaca n sebagai input dan memakai permisalan jika antrian sudah mencapai 10 atau setara dengan n, maka akan menjalankan function is full atau mencetak antrian jika sudah penuh. Jika tidak penuh, maka akan melakukan append atau menambahkan input n atau nama ke list, lalu akan menulis di file txt yang sudah dibuat untuk menyimpan data pasien dan mencetak data pasien sudah tersimpan di txt serta masuk dalam list. Selanjutnya yaitu ada function dequeue dengan parameter self akan menjalankan function is empty dan mencetak antrian masih kosong. Jika antrian tidak kosong, maka akan melakukan pop atau menghapus data dengan indeks ke 0, yaitu data paling depan. Karena struktur queue adalah FIFO atau first in first out yang akan membaca panjang list dan menampilkan data yang sudah di pop atau hapus dari antrian serta menampilkan data selanjutnya. Selanjutnya yaitu adalah function view dengan parameter self. Di sini akan menjalankan function is empty dan mencetak antrian masih kosong. Jika tidak kosong, maka akan melakukan perulangan atau looping dengan membaca self data atau list dengan nomor di depannya. Ulangan nomor yang ditambah 1 akan terus terjadi sampai semua data atau indeks di dalam list sudah terbaca. Lalu ada function daftar pasien dengan parameter self akan membaca file txt yang sudah dibuat dengan algoritma pengulangan yang sama dengan function view. Lalu ada function cls dengan parameter self, di sini akan mengimport data OS dari komputer dan akan menghapus informasi OS di CLI atau CMD yang akan membuat tampilannya menjadi lebih rapi. Selanjutnya adalah function kembali dengan parameter self akan membawa user kembali ke menu setelah menekan tombol apapun. Yang terakhir ada function menu dengan parameter self, yaitu sebagai navigasi user nantinya yang akan mengambil antrian. User akan diberikan perintah untuk input nomor sesuai dengan nomor di menu untuk menjalankan pilihan tersebut. Menu 1 untuk mengambil antrian, di sini untuk user akan diminta menginput nama. Menu 2 untuk menyelesaikan antrian, menu 3 untuk melihat hasil antrian, dan menu 4 akan melihat semua pasien yang sudah pernah berobat. Jika user memasukkan input selain dari keempat menu di atas, maka user akan keluar dari program. Selanjutnya itu ada demo program yang akan dijalankan oleh saya. Pertama di sini yaitu ada mengambil antrian.
saya akan mencoba masukkan beberapa nama. Maka kita akan dapat melihat daftar pasien yang sedang mengantri di menu nomor 3. Dapat terlihat bahwa sudah sesuai dengan user menginput dari awal, yaitu Barli, Ali, Fanya, dan Eka, yang total antrian 4. Selanjutnya yaitu kita dapat menggunakan menu selesai mengantri untuk keluar dari antrian. Di sini yang pertama, karena yang sudah mengambil antrian adalah Barli, maka antrian selanjutnya adalah Ali, Fanya, dan Eka. Saya akan mencoba kembali. Seharusnya yang akan keluar dari antrian adalah Ali. Dan betul. Selanjutnya yang terakhir itu adalah dapat melihat untuk pasien yang telah berobat. Di sini terdapat nama pasien yang setelah berobat dan mengambil tanggal di mana di saat pasien tersebut mengambil antrian. Baik, sekian demo program dari saya. Terima kasih. Tadi adalah pemaparan dari kelompok kami mengenai efisiensi untuk pengantrian di puskesmas. Kami telah melakukan atau menangani solusi dari permasalahan yang menurut kelompok kami cukup memiliki konsekuensi yang jika ditangani ada masalah-masalah yang terkait selanjutnya. Kemudian kelompok kami menangani dengan cara membuat program antrian, dan tadi adalah pemaparan. Sekarang kelompok kami sudah berhasil memaparkannya dan telah berusaha semaksimal mungkin untuk berguna bagi masyarakat. Di sini saya mengutip sebuah penggalan kata dari seorang saintis, Stephen Hawking, yang mengatakan bahwa kecerdasan adalah kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan atau mungkin beradaptasi terhadap zaman. Jadi teknologi yang kami ciptakan tadi adalah salah satu bentuk implementasi dari apa yang dimaksud oleh Stephen Hawking ini, dengan menyederhanakan sebuah permasalahan menggunakan teknologi. Jadi mau tidak mau kita harus hidup berdampingan dengan teknologi dengan memanfaatkan peradaban yang tidak melawan peradaban. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Saya, Sedina Ali, selaku moderator, izin untuk pamit undur diri. Sekian yang bisa kami paparkan mengenai hasil kerja kami. Apabila ada kesalahan itu dari kami pribadi tanpa melibatkan campur tangan orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.